Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Musirawas, Bapak Haji Hendra Gunawan, dan selamat datang juga kepada Bapak Haji Rahmat Sani, Sekda Kota Lubuk Linggau, dan Bapak Yogi Baravinto, selaku Humas PT Pertamina EP Aset 2 Pendopo Pil. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah ya Pak, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara ngopi bareng dan ngobrol asik tentang tantangan para pelaku UMKM milenial dalam menghadapi era pandemi dan tantangan ke depan. Sama-sama kita ketahui Pak, memang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, acara kita pada malam hari ini tetap masih memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Pada kesempatan hari ini Pak, kita juga disaksikan secara live Instagram oleh para milenial muda dan 8 media partner baik cetak maupun elektronik. Mari kita sapa terlebih dahulu Pak para netizen kita. Halo semuanya yang ada di sana. Nanti silakan nanti yang mau komen-komen atau memberikan pertanyaan nanti bisa langsung lewat Instagram Robustas Langit Depo. Dan sedikit kita akan mengulas perjalanan dari UKM UMA Inovasi Selangit ini, yang mana pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan Smesco Award. Dan pada tahun 2019 ini Pak, UKM UMA Selangit ini konsen pada proses pasca panen, hingga pada tahun 2020 ini mereka bisa membuat 4 kedai kopi shop sekaligus, yang mana 1 kedai kopi shop telah dibuka di Taman Beregam, Kabupaten Musirawas. Dan apabila tidak ada halangan Pak, rencananya mereka juga akan membuat kedai kopi shop di luar daerah Pak. Kita doakan saja semoga mereka ini bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh para milenial lainnya. Mungkin ada yang akan mengikuti usaha-usaha seperti dari UMA Inovasi Selangit kita. Sebagai pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Haji Hendra Gunawan selaku Pembina UKM pada Kabupaten Musirawas. Bapak pada tahun 2018 pernah mendapat UKM terbaik di UMA Inovasi Selangit ini, dan apakah ada tips dari Bapak agar para milenial muda yang menjalani usaha mampu survive atau bertahan khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan tantangan kedepannya? Mohon tips-tips dari Bapak, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih para milenial yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan. Berbahagia malam ini kita dapat bertemu, bertatap muka secara langsung, dan saya menyiapkan waktu ini untuk juga berbagi. Dan pertama, saya merasa berbahagia, bangga apa yang telah dilakukan
oleh para milenial khususnya yang ada di Kabupaten Musirawas, terus para pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Selangit yang dengan kreativitas inovasinya yang selama ini tidak ada menjadi ada. Kenapa ini? Karena adanya semangat, kemudian kreativitas, inovasi dari mereka, dan tentunya juga dengan bantuan semua pihak, bimbingan. Karena apa? Selama ini di Kecamatan Selangit merupakan penghasil kopi di Kabupaten Musirawas, dan ini juga menjadi penyangga salah satu Taman Nasional Kerinci Sebelah yang merupakan paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru untuk Indonesia saja, sehingga dia menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelah. Nah, zaman dahulu ini terus dijaga kelestariannya, sehingga katakanlah hutan yang ada ini tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana untuk menjaga ekonomi masyarakat agar mereka tidak merambah hutan dan lain sebagainya? Maka sebagai penyangga ini masyarakat di sela-sela ini juga menanam tanaman kopi kita yang alhamdulillah subur, yang selama ini hanya produk kopi saja, tetapi dengan adanya anak muda mereka melakukan sekali lagi inovasi, kreativitas, sehingga mereka mampu secara cepat mengolah sehingga akibat usaha mereka yang hanya baru berapa bulan, belum usianya baru seumur jagung lah, tapi sudah menghasilkan satu karya yang sangat membanggakan untuk katakanlah mengharumkan nama daerah kita, mengangkat nama daerah kita, dan juga namanya juga nama lokal, desa, kecamatan di sana, sehingga karya mereka diakui dalam kapasitas tingkat nasional, sehingga mereka diberikan penghargaan melalui skill ini. Jadi dalam kondisi pandemi COVID ini seperti kita hadapi sekarang, ini juga memberikan suatu kebahagiaan bagi kita. Di tengah kekhawatiran kita, ekonomi kita menurun, di tengah segala aktivitas kita menurun, ternyata malam hari ini, makanya saya menyiapkan waktu, Kopi Selangit sekarang terus berkarya, terus memperbesar pangsa pasarnya, yang selama ini hanya satu kedainya di Taman Beragam yang kita fasilitasi untuk pemasaran. Sekarang malam hari ini juga akan memperluas usahanya di tengah ekonomi kita yang sedang merosot. Artinya apa yang kita lihat seperti ketika proklamator kita Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda niscaya akan menggoncangkan dunia. Ternyata di situasi yang sulit ini, para milenial dengan semangatnya mampu menunjukkan jati dirinya, mampu berkarya di tengah yang lain juga sedang katakan sedang merosot. Jadi kunci utama artinya ini adalah tergantung bagaimana semangat, kemudian kreativitas, inovasi dari para anak muda kita. Tentunya kita pemerintah terus mensupport apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita bantu, tentunya ini terus kita fasilitasi. Mungkin ini dulu sebagai gambaran, dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi para milenial-milenial yang lain. Karena ini semua dari nol, ini berada. Artinya yang tidak mungkin, insya Allah bisa semua ketika kita berusaha, dan tentunya juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk tips-tipsnya. Semoga tips dari Bapak bisa ikut menggeliatkan UKM-UKM yang ada di Kota Lubuk Linggau, Musirawas, dan sekitarnya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Rahman Sani selaku Sekda Kota Lubuk Linggau tentang tantangan anak muda ke depannya, Pak, sangatlah berat.
bagaimana peran pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menumbuhkan lagi semangat anak muda di tengah pandemi ini? Silakan Bapak ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman kita semuanya. Yang sangat kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Musirawas, Bapak Haji Gunawan. Yang hormati dari Bapak Yogi, Pertamina Kota Lubuk Linggau. Yang hormati rekan-rekan para pelaku usaha, khususnya anak muda yang bergabung pada malam hari. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pada Kopi Summit yang menurut rencana akan membuka kedai di Kota Lubuk Linggau yang mana selama ini berada di Kabupaten Musirawas. Dan kami menyambut baik dan menyikapi apa yang telah dilakukan sehingga nanti menambah para pengusaha milenial yang berada di Kota Linggau yang saat ini cukup berkembang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati dan rekan semuanya, tadi apa yang disampaikan bahwa saat ini kita memaklumi di segala sektor, segala bidang dalam masa pandemi COVID ini semuanya hampir mengalami kendala. Karena kita ketahui khususnya Kota Lubuk Linggau saat ini tentu corona ini cukup meningkat. Beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, tentunya bagi para pengusaha khususnya usaha kecil menengah dan terus lagi para anak muda milenial yang ada di Kota Lubuk Linggau, bahwa kami dari Pemerintah Kota Lubuk Linggau tentunya apapun bentuk usaha yang akan dilakukan oleh para anak muda, tentunya kami Pemerintah Kota Lubuk Linggau salah satunya yang pertama mempermudah segala urusan perizinan. Ini tentunya izin yang akan dikeluarkan ini sangat mudah. Yang pertama. Yang kedua, kami selaku Pemerintah Kota Linggau memfasilitasi seluruh usaha kecil menengah, usaha para milenial anak muda terhadap baik kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun dari pemerintah Kota memfasilitasi terutama dalam membantu penambahan dana. Karena ketahui di BUMN Kota Lubuk Linggau sudah menyiapkan dana CSR ini yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha khususnya anak muda di Linggau. Dan ini kalau ada para pengusaha khususnya pelaku usaha anak muda, ini akan kita fasilitasi untuk memanfaatkan baik dana CSR maupun dana KUR yang ada di perbankan. Yang ketiga, kami dari Pemerintah Kota Linggau di saat ini beberapa waktu yang lalu telah melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil menengah dengan memberikan pelatihan teknis baik melalui Dinas Industri dan Perdagangan, melalui Dinas Usaha Kecil Menengah, Koperasi, dan juga melalui Dinas Tenaga Kerja, dan juga melalui dinas-dinas teknis lainnya, sehingga para pelaku usaha khususnya anak muda ini dapat meningkatkan baik wawasan maupun hal-hal yang lainnya. Kemudian dalam masa pandemi COVID-19 ini kita sudah membuka memfasilitasi bagi para pelaku usaha
yang saat ini di Kota Beliau hampir 4.850 UKM yang ada, dan sesuai dengan program pemerintah pusat, dan juga membuka dan kita terdaftar hampir 8.000 para pelaku usaha mendaftarkan diri untuk kita usulkan ke pemerintah pusat. Jadi memang ada program dari pemerintah pusat yang kami usulkan ini, namun sampai saat ini memang belum ada realisasinya. Namun baru ada 3 koperasi pelaku usaha mungkin yang sampai saat ini yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang lebih kurang sekitar 12 juta. Jadi untuk selama COVID ini yang kita harapkan, karena mengingat pemerintah Kota Beliau karena yang sangat terbatas sekali. Mungkin ini sementara yang dapat kami sampaikan, dan kepada para pelaku usaha khususnya anak muda, kami selaku pemerintah daerah tetap mensupport bagaimana pelaku usaha anak muda ini dapat berkiprah ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bedanya sama Pertamina yang di sini itu adalah BBM. Jadi itu terminal BBM yang menyalurkan bahan bakar langsung ke masyarakat. Kalau kami Pertamina MP adalah kami ditugaskan untuk mencari minyak mentahnya saja, Pak. Jadi lokasi kami ada di daerahnya Pak Bupati, di Sukakarya, Pak, di Musi, itu lapangan Musi Blok. Disitulah sumber penghasil migas untuk Pertamina EP SC2 Pendopo yang menerangi seluruh Jawa dan Sumatera, Pak. Jadi listrik Jawa itu dari Musirawas, Pak. Itu sangat harus kita apresiasi. Dari gas kita lah yang bisa membangkit listrik di Jawa di sana. Terima kasih, Mbak. Pertanyaannya tadi cukup menarik. Izin sekedar flashback Pak Bupati, Pak Sekda. Pertemuan saya dengan Januar ini diawali oleh ketidaksengajaan, Pak. Pada awal 2018 bulan Maret, seingat saya kita waktu itu ada kegiatan kelas inspirasi, Pak Bupati. Kegiatan kita mengajar sehari di desa-desa terpencil di wilayah Musirawas, karena ada para pengajar muda Indonesia mengajar waktu itu ditempatkan di Musirawas. Waktu itu kita dilepas langsung di kantor Bupati oleh Pak Bupati untuk merasakan bagaimana rasanya sehari menjadi guru, Pak, di desa-desa di pedalaman sampai ke Pangero, Sopa, ke BTS Ulu ke dalam. Dan kebetulan saya dengan Januar satu kelompok kita mengajar di daerah Lakitan, Pak, masuk ke dalam lagi, namanya desanya Mukti Karya, itu arah Dinas Sains. Kalau Pak Bupati Pak saya tahu ada perusahaan sawit ya, Pak, juga. Jadi perjalanan kami dari kota Lubuk Linggau hampir mencapai finish di desa itu kurang lebih hampir 4 jam perjalanan, dengan perjalanan yang cukup menantang di jalan. Dan apa yang kami dapatkan ketika kami ngajar, ternyata susah, Pak, jadi guru, Pak. Ketemu anak-anak SD, ternyata kami merasakan bagaimana perjuangan seorang guru ngajar di pedalaman. Mereka ada yang honorer, masih belum diangkat. Ternyata perjuangan mereka sebesar itu. Dan ketika kami mengajar kemarin relawan kelas inspirasi ini, kami berasal dari berbagai profesi, Pak. Ada yang polwan, dan saya dari BUMN, ada yang luar yang sedang menyelesaikan S2-nya kemarin, sedang memulai rumah inovasi, dan teman-teman lain. Jadi setelah kita selesai mengajar, nggak sengaja Januar buka omongan, Kak, dari Pertamina punya kesempatan nggak untuk membina kelompok usaha kecil? Oke, boleh, nanti kita survei, kita lihat. Jadi dari hal yang kecil begitu dia coba menggali informasi bagaimana prosesnya supaya bisa jadi kelompok binaan dari perusahaan. Akhirnya kita jadwalkan, oke, teman-teman punya apa nih? Kita tanya kan sama Januar dan teman-teman. Oh, kami punya namanya kelompok rumah inovasi Selangi. Waktu itu masih di Selangi, Pak, ya, ada sebuah rumah yang sudah tua yang diubah sama teman-teman dengan swadaya semuanya bisa menjadi tempat sentra kegiatan pemuda-pemudi di Selangi. Jadi di dalamnya itu mereka awalnya ada konsep jamur, punggung jamur juga, ada budidaya ikan, terus untuk karet juga, pengolahan karet supaya harga karet ini nggak terlalu rendah dibeli ke masyarakat. Jadi mereka membantu supaya masyarakat ini bisa meningkat kemampuan ekonominya dengan memfasilitasi karet itu. Terus
konsepnya rumah inovasi saya lihat sangat menarik waktu itu Pak Bupati, Pak Sekda. Jadi teman-teman ini sudah mikirin bagaimana membangun ekonomi di Selangit, karena katanya Selangit itu salah satu kecamatan yang cukup tertinggal dan miskin katanya di Kabupaten Musirawas Pak, dan angka kriminalnya katanya juga tinggi, dan ternyata ada pemuda-pemudi yang baik di sana yang mau ikut langsung turut serta membangun ekonomi masyarakat. Saya cukup tersentuh Mbak, waktu itu kan kita lihat wah teman-teman ini punya niat yang baik, ketulusan untuk pengorbanan, mereka mau oke, kita tinggalin dulu kegiatan kita fokus, kita bangun untuk ekonomi di Selangit. Akhirnya setelah saya survei, saya diskusikan dengan pimpinan, oke Mas, kita jadikan ini kelompok binaan, sekarang susun apa rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek untuk teman-teman rumah inovasi. Jadi awalnya ketika teman-teman sudah kita dampingi sebagai mitra binaan, kita berkomitmen teman-teman ini harus punya visi ke depan. Dalam 1 tahun mereka harus dapatkan apa, tercapai apa. Dalam 2 tahun mereka harus punya apa. Jadi kita sudah membuat rencana strategis dan rencana kerjanya mereka. Kalau rencana strategis ini kita buatnya 5 tahun Mbak. Jadi kemarin di awal 2018 kita targetkan mereka bisa mengolah kopi ini supaya kemasannya lebih menarik. Itu saja yang pertama, dari hal packaging. Nah dari packaging yang awal mereka masih biasa aja, diberikan sentuhan, bahkan sedikit peralatan. Ternyata mereka jauh melampaui ekspektasi saya ketika saya memberikan tantangan. Coba dikasih kemasan yang lebih bagus, apa inovasinya? Ternyata mereka bisa. Di 2019 awalnya mereka masih masak kopinya tradisional ya Pak Bukan masih ngerai, masih pakai tungku Pak Sekda. Jadi pas kita lihat, oke teman-teman, dengan potensi kopi yang sangat besar di Selangit, ternyata mungkin kita butuh alat roasting ya, supaya teman-teman bisa produksinya lebih besar dan bisa masuk ke dalam lagi untuk menarik kopi dari masyarakat, supaya masyarakat juga terbantu dengan kopi bijinya juga dibeli oleh teman-teman dengan harga yang sangat layak. 2019 kita bantu alat roasting, alat penyortir kopi, dan 1 set perlengkapan yang mereka akhirnya bisa bikin mini coffee shop Pak, ada di Megang. Itu masih coffee shop sederhana yang tempatnya memang mungkin belum strategis di sini Pak, karena agak ke dalam. Cuman itu jadi batu loncatan teman-teman untuk bisa maju. Dan akhirnya alhamdulillah setelah 1 tahun di sana kita bisa launching di hari ini Pak Bupati, Pak Sekda. Semoga teman-teman bisa memotivasi nih UKM-UKM lain di Musirawas dan Lubuk Linggau untuk bisa lebih maju, tetap berinovasi, dan tentunya bisa survive di masa pandemi ini. Kurang lebih itu dari saya Mbak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil jalan, kayaknya udah kelamaan juga ngobrolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi yang telah memberikan pencerahannya Pak. Mengingat waktu kita yang masih tersisa, kita kembalikan kepada netizen di rumah. Apabila ada pertanyaan, ada pertanyaan? Oke. Iya, ini ada pertanyaan ya dari Rina di Megang Sakti. Ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Musirawas, Bapak Haji Hendra Gunawan. Sebagai anak muda yang ingin maju, tentu kami bangga dengan Bupati yang punya banyak prestasi. Bagaimana kaum milenial seperti kami memulai, dan bagaimana cara Bapak untuk melahirkan rumah inovasi yang lain di kecamatan yang ada di Musirawas? Pada Bapak dipersilakan. Dari Siapa tadi? Dari Rina Pak, di Megang Sakti. Terima kasih Ananda Rina yang malam hari ini menyaksikan acara ini secara langsung ya. Artinya malam minggu ini dimanfaatkan dengan baik, diisi dengan hal-hal yang positif, dan tentunya ini menjadi harapan kita. Inilah yang kita harapkan, generasi milenial di Kabupaten Musirawas pada khususnya, dan juga Kota Linggau, dan generasi penerus yang ada di negara kita ini memanfaatkan waktu
apalagi ini malam minggu, untuk terus menambah wawasan pengetahuannya, sehingga ini bisa menjadi bekal semangat mereka untuk terus berkarya. Alhamdulillah, kita tadi diceritakan bagaimana proses Kopi Emas Langit ini yang diawali dengan 2018. Semua kita ini sebenarnya dari nol semua. Kecamatan di Kabupaten Musirawas ada 14 kecamatan. Dan dengan adanya satu ini yang kita awali dengan kondisi masyarakatnya yang masih katakanlah perekonomiannya yang masih rendah, dan tentunya dengan semangat yang ada, dengan didukung oleh generasi mudanya yang ada, sehingga mereka menghasilkan banyak. Dan semua yang ada ini semuanya dimulai dari nol semua, tidak ada yang instan. Seluruhnya mengalami proses. Sama ketika kita membangun daerah ini, hampir kurang lebih 5 tahun ini, berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, cobaan yang kita hadapi. Semakin besar tantangan, semakin besar cobaan, apalagi godaan, tentunya ini akan semakin memperkuat kita untuk terus berusaha terus. Makanya Musirawas memiliki visi yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi, yaitu sempurna tadinya. Yang ini merupakan singkatan, kita ingin rakyat Musirawas sejahtera, S-nya. Kemudian kita ingin rakyat Musirawas mandiri. Kita lihat anak-anak muda kita sekarang sudah mulai mandiri, tidak hanya bercita-cita untuk menjadi ASN saja. Banyak sekali lapangan pekerjaan kalau mereka kreatif, inovatif. Kemudian kita ingin juga rakyat Musirawas setelah sejahtera, mandiri, produktif. P-nya produktif. Ini juga sangat produktif sekali, sama seperti Ananda tadi, malam hari ini dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga ingin Musirawas ini menjadi daerah yang unggul, sempur, punya unggul. Tadi dilihat, baru berdiri hanya hitungan seumur jagung, hanya 2018, berapa bulan. Saya juga lihat, kita motivasi seluruhnya gotong royong untuk bersatu padu, dan tentunya yang anak mudanya juga semangatnya lebih besar lagi, sehingga mereka bisa memperoleh penghargaan yang luar biasa. Saya katakan sudah di level nasional yang langsung dapat karena demikian cepat. Kemudian setelah unggul artinya kita mampu unggul. Kemudian R-nya sempur, religius, dan tentunya kita nyaman dan aman. Nah, kalau kita melihat kecamatan-kecamatan yang ada, kita terus ingin mengembangkan ini sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing kecamatan. Selangit, potensi alamnya tadi untuk tanaman kopi yang ini merupakan penyangga tanaman PNKS yang selama ini kopinya tidak disentuh, hanya digiling saja selama ini, mungkin masih bijinya langsung dijual, tetapi dengan kreativitas, dengan inovasi mereka, dan tentunya dengan bimbingan, bantuan semua pihak, sehingga bisa kopi ini insya Allah bisa membahana di persada Nusantara. Dan ini juga, kopi ini juga sudah saya promosikan sampai ke Eropa waktu itu, dan sudah mereka coba. Sebenarnya tinggal bagaimana lagi kita meminta lagi ke depan sehingga sebenarnya bisa go internasional, karena dari rasa segala macamnya ini juga bisa bersaing. Karena sekarang tren kopi berapa tahun ini juga artinya nggak kalah ketika kita uji coba dengan produk-produk yang lain misalnya. Jadi Ananda, ini juga rencana kita ke depan, apapun artinya di Musirawas, apapun potensi yang ada, ketika memang masyarakatnya, rakyatnya juga bersemangat, karena agama kita juga menyatakan Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum ketika kaum itu sendiri tidak akan mampu merubahnya.
apapun yang kita lakukan ketika rakyatnya juga lemah. Alhamdulillah sekarang Musirawas yang selama ini sebagai kabupaten tertinggal, ketika rakyatnya, ketika 186 desa ingin berubah, bersemangat, kita ada slogan AK5, ayo kerja, 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 dan kerja. Alhamdulillah 186 desa ini sudah demikian berubah. Yang dulu ada desa sangat tertinggal, sekarang nggak ada lagi desa sangat tertinggal. Yang dahulu ada ratusan desa tertinggal di Musirawas, sekarang hanya tinggal 6 lagi. Insya Allah 2021 ini selesai semua, nggak ada lagi desa tertinggal di Musirawas. Kemudian yang dahulu hanya hitungan jari, desanya kategori berkembang, sekarang sudah ada 135 desa berkembang, akan terus meningkat desanya. Kemudian yang dahulu tidak ada desa di Musirawas desa maju, sekarang ada 45 desa maju. Mengapa demikian? Karena rakyatnya ingin bekerja semangat sama tadi. Ketika anak muda di 14 kecamatan ini juga semangat, tentunya didukung oleh pemerintah, difasilitasi pemerintah, dan pemerintah tentunya tidak mungkin tidak memberikan bantuan. Apalagi kita juga lihat dari rekan-rekan swasta juga turut, dari BUMN, BUMN yang ada juga akan membantu. Saya katakan nggak ada pekerjaan yang tinggal niat kita saja, niat dan kemauan kita saja. Dan ini sudah ditunjukkan, ini ada buktinya. Jadi jangan sampai menunda, terus kita bersemangat berusaha. Insya Allah jalan ini masih bisa terbuka. Kita lihat di tengah kesulitan, bukannya kopi kedai ini tutup, malahan ini terus ekspansi, memperluas lagi. Jarang ini. Dan ini akan menjadi contoh bahwa semua kita ini sama, anak muda sama semua. Tinggal bagaimana mereka mengeluarkan segala potensi yang ada, mengeluarkan semangat yang ada, kreativitas, inovasi, dan tentunya kita tidak lupa terus untuk juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya doakan ada pemuda-pemuda yang lain yang ada di 14 kecamatan di Kabupaten Musirawas ini juga akan menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat nantinya ke depan. Karena kalau kita lihat yang berhasil juga sampai menjadi perusahaan hebat, semuanya juga merangkak dari bawah, dari akar terus naik tanpa putus asa. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati malam minggu tentunya bersama dengan kopi selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Semoga tanggapan dari Bapak Bupati tadi dapat menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan netizen kita. Sebelum saya tutup acara ini Pak, yang dapat saya simpulkan dari acara bincang-bincang kita ini, yaitu dalam era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat, kita tetap harus aktif dan inovatif agar kita bisa lebih maju dan berkembang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Musirawas, Bapak Sekda Kota Lubuk Linggau, dan Bapak Yogi dari PT Pertamina karena telah hadir pada acara bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para milenial muda kita dan media partner yang telah mengikuti dan mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Sedikit kata-kata mutiara dari Robusta Selangit, yaitu para milenial, jaga kesehatan, tetap semangat, dunia butuh kamu untuk tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ada acara foto bareng Pak sama penyerahan cenderamata dari Robusta Selangit. Iya, penyerahan cendeраmatanya kami minta kesediaan dari Bapak Camat Selangit. Oh, Ibu Camat Selangit. Silakan Bu Camat.
Apa itu, Bu? Ini kopi, granit, ada gelas. Kasih ya. Hampers Pak bentuknya Pak, kalau kita kemasan apa parcel gitu kan. Ya, dia memanfaatkan juga Iya, hasil-hasil pakai yang dari alam. Iya. hasil kreativitas juga. Ya, foto Iya. Ibu, Camar. Mana yang dari mana? Ownernya Ini Mas, 1, 2, 3. Boleh dibuka Pak, ada kopi-kopi produk dari Robusta Slangit, parfum, ada parfum, ada kopi luwak, dengan kemasan spesial. itu kopi Iya. drip Pak. Kopi drip. Yang tadi kayak apa itu? Saset, Pak. Kayaknya dulu itu saset Pak. Dan modern Pak kemasannya. Ini sudah ada batik Sirawatnya, ada juga seperti ini. Kearifan lokal. Ada masuk batik, ya. Malam ini juga mereka ini promosi batik itu. Oke. Ya, ini ada ini mobil tulang ini ya. Ya, bagi mobil. Itu yang saya. Kalau masuk ke Lipo, bagus ya. Nanti mungkin kalau tamu Pak Sekda Pak Bupati ada tamu dari daerah bisa mungkin disiapkan hampers kan buat itu. Udah satu paket. Iya Pak, betul Pak. Semuanya apa konsepnya alam kan, nggak pakai ada ini ada bambu. Sudah fotonya, jangan foto yang itu lagi. Dari sini kan? Pak Sekda. Oke, dapat sempurna. Berhubung acaranya habis. Ini mau final. Oke, sekarang sebentar Bapak, kami minta kesediaan dari Bapak Bupati Musirawas, juga Bapak Sekda, dan secara bergantian untuk mempromosikan, membuat video mempromosikan produk dari Robusta Slangit ini. Untuk pertama-tama Apa kira-kira promosinya nih? Ini aja Pak, bangga produk lokal terus ini berdayakan UMKM. Harga mengundi tapi Rasa selangit. Selangit. harga milenial rasa selangit. Nah, harga milenial. Jadi yang udah beli. Ya. Oke. Ada tentunya duduk Lebih baik tegak, ngadep ke sini. Oke, sip. Ayo dari sini. Apa sambil tegak sambil nyanyi. Nah, kayak gitu. Saya sedang menikmati berbagai macam produk inovasi dari rumah kopi Slangit. Kita lihat kemasannya demikian indah, bukan hanya kemasan, tetapi juga rasanya ini juga Slangit rasanya. Dan harganya ini terjangkau oleh kaum milenial. Jadi harga milenial, rasa Slangit, kopi Slangit memang sempurna. terima kasih kepada Bapak Bupati Musirawas.
Ini ada ranconya pula ya. Ini yang Mikael ini. Itu punya KM Lumurino Pak. Robusta Bujang Juaro itu. Ini dari ini juga. Ini cokong, Pak. Oke, sempurna. Sempurna. Boleh dua. Iya. Boleh Pak, tegak. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Sekda, persilakan. Angkat yang tadi Pak Bupati yang hitam, Bapak yang putih aja Pak, biar Iya. sama ya. Nanti ya. Robusta Bujang Juaro. Ayo kita musim ini. Kalau ada kopi tadi minum. Selamat dengan bukanya kedai kopi Rose Robusta Selangi. Bagi para pencinta kopi, mari kita dapat menikmati di kedai kopi Robusta Selangi. Rasa lagi harga bumi. Mari kita sama-sama menikmati kopi Robusta Selangi. Selamat. Terima kasih Bapak Sekda Kota Lumurino. Harga Selangi. Beli iman lagi lah. Ayo kami ini ya.